بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن شاء الله نستمر القاعدة السادسة أو نبدأ القاعدة السادسة. Kita akan memulai kaidah ke-6 dari qawaid asma'illahi ta'ala. Mungkin ini mendekati akhir dari kaidah asma'ullah. Jadi ana harap ya ikhwah sekalian murajaah lagi ya di kediaman masing-masing 5 kaidah yang telah kita lalui alhamdulillah, dan juga kaidah ke-6 untuk hari ini insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita habiskan kaidah ke-6-nya insyaallah. Al-qaidah as-sadisah, man yaqra falyatafaddal. Silakan bagi yang mau membaca dipersilakan. Tafadhal. Tafadhal, siapa yang membaca? Silakan. Langsung aja. Ya. Hah? Ntar kok ada yang mau baca, anda suruh jin korinan nih lama-lama nih. Ayo. Nah, bi'adadin bukan bi'adadin. Ibnu Hibban, al-ba musyaddadah, Ibnu Hibban. Lanjut. Wa masta'sarallahu bi hasruhu al-ihatatu. Baik, jazakallah khair. Al-qaidah as-sadisah, al-qaidah al-jadidah, asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ghairu mahsurah, tidak dibatasi dengan adat tertentu, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Maksudnya tidak hanya ada nama-nama tersebut dengan bilangan yang ditentukan. Ya, karena ada dalil yang mengatakan atau dalil yang terfahami dengannya bahwasanya ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Itu liqaulihi alaihi salatu wassalam fil haditsil masyhur. Lam di sini lam untuk istidlal, untuk ta'lil ya, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis masyhur, yaitu sebuah hadis ya tentang doa kesedihan
doa ketika sedih, ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika, ya. Nah, kemudian dalam doa tersebut ada sisi tawassul kepada nama-nama Allah dari 4 macam nama Allah, dari 4 sisi, 4 wajah. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Di sini as'aluka bikulli ismin huwalak. Di riwayat lain, redaksi lain, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Saya memohon kepada Engkau, bi alba di sini untuk wasilah tawassul, dengan bertawassul dengan setiap kullu ismin bikulli ismin seluruh, ya, seluruh isim, ya. Ini umum berarti seluruh isim huwa laka, yang mana isim tersebut laka ya, milikmu, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Maka ini juga menjadi dalil bantahan untuk kalangan Jahmiyah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Nah, sampai situ koma, kita melihat lafal umum yaitu kullu, semua isim. Yang mana huwa di sini kembali ke kullu. Ya, semua isim laka, milik Engkau ya Allah. Kemudian ditafsil oleh Rasulullah SAW dalam doa ini, ditafsil, dirinci, ya, dengan sifat 1. Samaita bihi nafsak. 2. Anzaltahu fi kitabik. 3. 'allamtahu ahadan min khalqik. 4. Ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Itu ada 4 hal yang perlu kita pelajari, 4-empatnya. Ya. Pertama, samaita bihi nafsak. Engkau wahai Allah menamakan dirimu dengannya. Ya. Pak Irwan, tolong dimatikan aja Pak. Kok ternyata dingin ternyata. Insyaallah. Nanti ana ini lagi. Masuk angin sebelah kanan nanti takutnya. Jazakallah khair Pak. Kita cukup. Samaita bihi nafsak, engkau menamakan dengannya dirimu. Ini satu. Jadi sama yusammi, ya, artinya menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Nah, satu dah. Kemudian ada au anzaltahu fi kitabik, atau engkau menurunkan nama tersebut di kitabmu, yaitu engkau menghikayatkan di kitab sucimu, baik di Al-Quran, terutama di Taurat, di Zabur, atau Suhuf, atau kitab-kitab yang kita tidak ketahui, kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para Rasulnya. Pertanyaannya ikhwah, apakah isim yang samaita bihi nafsak itu bukan isim yang anzaltahu min fi kitabik? Paham pertanyaannya? Lihat di sini, isim yang samaita bihi nafsak, engkau memiliki nama yang engkau menamakan dirimu dengannya. Kemudian ada au kan setelahnya, au anzaltahu fi kitabik. Au artinya apa? Atau, keatauan itu berarti litanwi biasanya kan, litanwi yaitu untuk meragamkan. Ketika disebut ragam, maka ragam A dan ragam B ya mesti berbeda, ya tidak? Misalnya saya membutuhkan seorang ahli bengkel, tukang bengkel, atau guru. Tukang bengkel dengan guru sama atau tidak? Tidak sama. Nah, tapi memang di sini kalau ada bengkel nggak di sini, dekat sini? Ada. Allah alhamdulillah sih, alhamdulillah kulli hal, tapi di situ rantai ana kok kayak ini. Atau mungkin nanti kita lihat ana bawa motor tadi ya, dari gang sana. Alhamdulillah udah sampai sini tuh. Kalau udah di tengah jalan, udah nggak. Kalau di tengah jalan di atas sungai pula, wah udah nggak bisa lagi tuh anak sini.
Jadi coba nanti kita lihat motornya, rantainya itu kayaknya kelonggaran, jadi putus. Sampai mana tadi? Samaita bihi nafsak au, lihat lafal au itu walaupun ataf tapi dia beda makna dengan waw, ya kan? Waw itu dan, tapi au itu atau berarti seperti ada tanwi, pemacaman, peragaman yang mana ragam A dan ragam B itu beda. Ya, lihat tuh. Kemudian au 'allamtahu ahada min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan seseorang kepada seseorang dari makhlukmu, mengajarkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ya. Yang keempat, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang ista'tharta, yang hanya engkau saja sendiri yang mengetahuinya, fi ilmil ghaib, dalam ilmu ghaib, indak, milikmu, di sisimu. Perhatikan 4 hal tersebut. Pertama, nama yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan nama tersebut di kitabmu, atau yang engkau ajarkan seseorang dari makhlukmu, atau yang hanya engkau sendiri mengetahuinya dalam ilmu ghaib yang kita tidak tahu, yang tidak ada seorang makhluk pun tahu. Perhatikan 4 hal tersebut semua diselingi dengan au. Tapi ada iskal di sini, yaitu permasalahan apakah yang pertama nih samaita bihi nafsak, nama-nama yang engkau menamakan dirimu dengannya. Apakah nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya beda dengan nama-nama yang engkau turunkan di kitabmu? Beda juga dengan nama-nama yang engkau ajarkan kepada makhlukmu. Beda juga dengan nama-nama yang engkau menyendiri mengetahuinya. Di sini maka iskal antara samaita bihi nafsak dengan 3 setelahnya. Ya. Nama yang anzaltahu fi kitabik itu ya bisa dikatakan berbeda dengan nama yang 'allamtahu ahadam min khalqik. Dan juga berbeda dengan nama yang ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Nama yang hanya engkau yang tahu, tentu ada sendiri yang tidak diketahui oleh hamba yang engkau ajarkan dan tidak ada dalam kitab yang engkau turunkan, ya enggak? Faham enggak di sini Saudara? Ini agak dakik penjelasannya, perlu betul-betul fokus ya. Makanya pagi hari cocok ini kajian ini. Kalau kajian ini malam sebelum tidur enggak cocok ya. Pusing orang, udah capek kerja gitu. Nah, maka di sini pemecahannya adalah au yang pertama samaita bihi nafsak. Au yang pertama dia kita maknai semanzila dengan waw. Ya. Yang mana nama-nama yang anzaltahu fi kitabik, nama-nama yang 'allamtahu ahadan min khalqik, nama-nama yang ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, itu semua adalah samaita bihi nafsak. Sehingga di sini tidak ada hujjah untuk yang mengatakan bahwasanya ada di antara nama Allah yang tidak Allah namakan dirinya dengannya, melainkan manusialah yang menamakannya. Enggak. Melainkan semua nama Allah harus legal, Allah lah yang menamakan dirinya dengannya. Bisa dipahami sini enggak? Itu iskal di situ ya, perlu dipahami lagi. Dan juga alhamdulillah tadi sudah kita lihat atau jawaban atau terobosannya, yaitu samaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika, yang mana samaita bihi nafsaka ini bukan merupakan qasim untuk 3 setelahnya. Qasim itu perbedaan bagian, tetapi semua 3 ini adalah bagian dari samaita bihi nafsak. Ya. Jadi nama-nama yang engkau menamakan dirimu dengannya ya Allah, itu ada yang engkau turunkan melalui kitabmu, atau yang engkau ajarkan di antara makhlukmu, atau yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya. Itu maksudnya. Ya. Baik.
Insyaallah paham sampai sini? Ada soal? Khalas, fahimtum? Nah. Al-haditsu rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa huwa sahih. Nah, sekarang kemudian ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wa masta'thara Allah ta'ala bihi fi ilmil ghaibi la yumkinu ahadan hasruhu wal ihatatu bihi." Apa yang Allah Ta'ala menyendiri dengannya dalam urusan ilmu ghaib, yaitu mengetahui nama-nama tersebut hanya Allah yang tahu. Ada nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Dan kalau ini kenyataannya, maka nama-nama tersebut yang hanya dialah Al-Aziz yang tahu, la yumkinu ahadan hasruhu walal ihatatu bihi. Maka tidak mungkin ahadan ghairullah, tidak mungkin satupun seseorang pun selain Allah, siapapun makhluk, hasruhu, membatasinya, menghimpunnya, menghitungnya, walal ihatatu bihi, atau ihatah, menguasainya, memahaminya. Karena dia adalah nama-nama yang Allah Ta'ala rahasiakan, hanya dia yang mengetahuinya dengan ilmunya. Inilah dalil kalimat ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak untuk akidah kita, bahwasanya ada di antara nama-nama Allah yang kita sendiri belum mengetahui atau tidak mengetahuinya, dan tidak Allah beritahu siapapun. Dengan hujjah ista'sarta bihi. Ista'sarta berarti hanya engkau menyendiri yang mengetahuinya. Dan imbasnya ya, efek dari pemahaman ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak adalah bahwasanya nama Allah tidak bisa kita batasi bilangannya berapa. Tapi kemudian bertabrakan ikhwas sekalian dengan, maksudnya bertabrakan secara zahir, kontradiksi secara pikiran zahir kita dengan hadis yang akan kita jabarkan insyaallah setelah ini. Silakan dibaca, Pak. Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. La. Inna. La. Isim inna. Tis'atan. Tadi mi'atan atau apa tadi? Mi'atan illa wahida, bukan mi'atun. Mi'atan. Iya. Mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala jannah. Fala yakunu ala asri asma'i hadha. Walau kana walau kana al-muradu al-hasra. La. Inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhala jannah aw tanqihani. Idzan la la lagi la iya anna hadzal adada min sya'ni anna man ahsaha dakhala jannah wa ala hadha man ahsaha dakhala jannah jumlatan lima jumlatan mukammilatan lima qablaha jumlatan mukammilatan lima qablaha wa laysa mustaqilatan
walaysat mustaqillatan ada an takula indi mi'atu dirhamin a'dadtuhum lis-sadaqah. Oh iya, na'am. Ini asal kami a'dadtuha lis-sadaqah wa innahu la yamna'u an yakuna indaka darahimu ukhra isim kana. Ya. Baik. Ya. Oke. A'dadtuha ya. Baik, ahsant. Lam tu'iddaha lis-sadaqah. Baik, sampai situ dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah fa amma qawluhu, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita akan membahas hadis yang seolah-olah dia itu kontra dengan pemahaman hadis aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Inna sesungguhnya takkid, harfu takkid. Lillahi syibh jumlah lam ya listihqaq lafal jalalah Allah, lamul jar kemudian isim majrur lafal jalalah Allah. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah lah tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Tis'atan di sini bilangan adat ini dia adalah isim inna. 99 nama dan tis'atan wa tis'ina isman, kemudian ditambah bayannya mi'atan illa wahida. Ya kan? Sama enggak? Tis'atan wa tis'ina itu dengan mi'atan illa wahida sama enggak? Sama, berarti ini hanya bayan, takkid ya. 99 100 dikurangi 1. Baik. Nah, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsa. Oke, kok memang terjemahan Indonesia itu nggak mungkin kita menerjemahkan dengan tafsir ihsa dengan benar. Barang siapa yang biasa diterjemahkan apa? Menghafalnya, kadang-kadang menghitungnya. Ya. Dan maksud dari ahsa yuhsi di sini bukan sekadar menghimpun, memang benar ahsa artinya menghimpun, menghitung, ya, mengumpulkan. Man ahsaha, syuf, man ahsaha tanpa ada ataf. Dia enggak ada waw, wa man ahsaha enggak ada fa, faman ahsaha tidak. Oke. Melainkan langsung man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha, ha di sini kembali ke tis'atan wa tis'ina isman. Barang siapa yang menghimpunnya dakhalal jannah, masuk ke surga. Ya. Syuf di sini ingat. Kita baca dulu syarahnya Syekh Utsaimin terhadap hadis ini, nanti ana bahas lagi kalimat hadis. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fala yadullu ala hasril asma'i bihadzal adadi. Hadis ini, kalam ini, la yadullu, tidak menunjukkan ala hasril asma'i bihadzal adad. Tidak menunjukkan hasril asma, pembatasan nama-nama
dengan adat ini, dengan bilangan ini. Hadis tadi menyebutkan bilangan enggak? 99. Tetapi dengan adanya penyebutan bilangan itu tidak serta-merta menunjukkan hasr, pembatasan nama-nama hanya berjumlah bilangan 99. Ini kira-kira apa? Ini konklusi. Kita memerlukan sebab atau premis. Kok bisa, wahai Syekh, antum katakan konklusinya hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama-nama Allah dengan adat ini? Apa sebabnya? Ya. Apa alasannya gitu? Perlu tahu alasannya. Jadi la yadullu ala hasri asma' bi hadzal adat, itu bukan alasan. Itu konklusi, kesimpulan. Tapi kita harus tahu alasan kenapa ada kesimpulan itu. Padahal kan zahirnya hadis kelihatannya ya, ini kelihatannya apa? Membatasi 99 nama Allah Ta'ala. Ya. Walau kana al-muradu al-hasra, sekiranya, nah ini mulai. Ini pisah kalimat ya. Walau kana al-muradu al-hasra, kalau sekiranya yang dimaksud dari hadis tersebut adalah pembatasan, yaitu pembatasan nama Allah hanya 99. Kalau memang itu maksudnya, maka takbirnya, pengungkapannya, ibarahnya tidak seperti tadi. Tidak inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Lakanatil ibaratu, melainkan ibarahnya, pengungkapannya, bahasanya, takbirnya, inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Man ahsaha dakhala al-jannah aw nahwa dzalik. Bedanya apa? Inna lillahi dengan inna asma Allah. Dan juga beda i'rab jadinya. Inna lillahi di sini khabar inna atau syibi jumlah fi mahalli khabar inna. Dan tis'atan dinasabkan karena dia berposisi sebagai isim inna muakhar. Tapi kalau misalnya bilang inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman, maka beda di sini. Asma Allahi, nama-nama Allah itu isim inna. Kalau di Indonesia kan gimana? Kalau inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Itu Indonesia. Kira-kira begitulah. Kalau inna asma Allahi ta'ala tis'atun wa tis'una isman, sesungguhnya nama-nama Allah 99 nama. Kerasa enggak kira-kira? Antum bilang Allah memiliki 99 nama, dengan nama-nama Allah adalah 99. Beda rasanya? Rasanya di perasaannya. Apa gimana rasanya? Allah memiliki 99 nama, apakah itu berarti ya udah Allah cuma memiliki segitu? Enggak kan? Antum misalnya bilang, Ikin bilang, Ustaz, Anda punya 50.000 Ustaz. Apakah itu berarti membatasi duit dia 50.000? Enggak, beliau cuma pengen ngasih tahu aja, saya punya 50.000. Tapi kalau misalnya bilang, Ustaz, duit Anda 50.000, kira-kira lebih mana? Lebih yang menunjukkan keseluruhannya, pembatasan. Duit Anda 50.000. Gitu. Allah memiliki 99 nama. Ya, berarti ya masih ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya nama-nama Allah berjumlah 99, ini lebih dekat ke pembatasan. Kalau yang nama Allah berjumlah 99. Udah pahami di sini alasannya?
Konklusinya, hadis tadi tidak menunjukkan pembatasan nama-nama sampai 99 tok. Itu konklusinya. Lalu bagaimana antum ya Syekh bisa berkonklusi seperti itu? Ya, karena kalau misalnya memang maunya pembatasan, maka tidak dengan takbir inna lillahi tis'atan wa tis'una isman, tapi dengan inna asma Allah ta'ala tis'atun wa tis'una isman. Ya. Khalas. Cukup? Belum cukup mungkin. Itu yang satu alasan ya. Alasan kedua nggak ada di kitab kayaknya. Ya, alasan kedua. Jangan hanya berpatuk pada kalimat inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Mi'atan illa wahidah. Jangan cuma segitu doang. Tetapi perhatikan kalimat man ahsaha dakhalal jannah. Bagaimana penjelasannya supaya kita bisa ke konklusi yang tadi, kesimpulan tadi? Lafal atau kalimat man ahsaha dakhalal jannah, ana tanya ke antum. Apakah kalimat man ahsaha dakhalal jannah ini khabar baru atau ditakyid ke kalimat sebelumnya? Antum bedakan ketika ada dua kalimat dan dua kalimat ini statement yang berbeda. Kalimat A penjelasan A, kalimat B baru lagi. Ana tadi dari awal sudah bilang man ahsaha dakhalal jannah, enggak ada wawul ataf atau wawul istinaf, enggak ada. Afwan, bukan wawul ataf, enggak ada waw istinaf, enggak ada waw pembaharuan, enggak ada. Kalam man ahsaha dakhalal jannah ini terikat betul-betul kepada innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Gimana tuh memahaminya? Ya, gimana memahaminya ikhwan? Bahwasanya man ahsaha dakhalal jannah itu sifat untuk lafal tis'atan wa tis'in. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah, itu kalimat itu, jumlah itu sifat untuk tis'ah wa tis'in. Ya, antanya pulpen ini pulpen hitam. Ini pulpen hitam. Ada sifat nggak di sini? Apa sifatnya? Hitam. Dan kata hitam tersebut apakah independen? Enggak, dia terikat dengan kepulpenan ini gitu. Ya. Baik. Reaksi, ini pulpen. Kau menyukainya. Ini pulpen, kau menyukainya. Kamu menyukainya, ini sifat untuk pulpen ini. Pulpen ini yang disukai oleh dia. Kamu menyukai pulpen ini pulpen, kamu menyukainya. Kalimat kamu menyukainya, apakah independen? Apakah dia baru? Enggak, dia bukan statement baru. Dia terikat dengan pulpen ini, sehingga nggak dipisah. Ini pulpen, kamu menyukainya. Yang artinya ini pulpen yang kamu tuh suka sama pulpen ini. Berarti kan gabung itu kalimat. Allah memiliki 99 nama yang jika seseorang menghimpunnya maka masuk surga. Paham nggak di sini? Mulai paham nggak penggabungan kalimat man ahsaha dakhalal jannah dengan tis'atan wa tis'in? Berarti kan udah nyambung nih kalimatnya. Berarti man ahsaha dakhalal jannah itu bukan kalimat ibtida. Itu bukan kalimat baru lagi, bukan. Melainkan dia sifat untuk 99 yang mana 99 nama tersebut kalau seseorang menghimpunnya masuk surga. Pertanyaannya
apakah mungkin ada nama Allah selain dari 99 yang dihimpun oleh manusia? Ada nggak? Oh, nggak ada. Apakah mungkin? Apakah ada selain 99 nama Allah? Ada nggak? Ada. Banyak. Tahu dari mana antum? Yang sebelumnya. Tapi kan nggak disebut banyak oleh Rasulullah. Au masta'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkau yang tahu, nggak disebut banyak. Ada 3. Enggak, tapi banyaknya seberapa banyak coba? Iya, makanya diem. Nggak tahu mau banyak berapa banyak, udah berarti ya ada gitu aja Pak. Jangan bilang banyak, karena seolah-olah antum tahu. Khalas, banyak berapa? Sekitar 3. Oh, nggak boleh ngomong gitu. Maksudnya jangan bilang banyak, jangan bilang sedikit, karena tidak ada khobar tentang itu. Tapi seolah-olah banyak ya, ya mungkin. Wallahu a'lam. Ya dong, nggak nyalain antum Pak, jadi jangan trauma. Ingat tadi, nggak ini antum bisa antum betul-betul renungkan sendiri nanti di rumah insyaallah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang kalau kita himpun masuk surga. Apakah itu ada pembatasan? Enggak. Kalaupun pembatasan, hanya pembatasan yang bisa kita himpun saja. Adapun pembatasan nama Allah seluruhnya enggak. Baik. Ya. Karena ada dalil lain juga, lebih-lebih ada dalil lain juga yang menyatakan bahwasanya hanya Allah yang tahu nama-nama lainnya. Baik, ala kulli hal, lanjut. Idzan fa ma'nal hadithi, kalau begitu makna hadis anna hadzal adada, bahwasanya bilangan ini 99 min sya'nihi, yaitu perkaranya, urusannya, keterikatannya, anna man ahsahu dakhalal jannah, bahwasanya barang siapa yang menghimpunnya, ahsahu, kembali ke mana? La, salah, khata. Man ahsahu ala adad, anna man ahsa dzalikal adad, gitu. Ya, 99 itu antum himpun, boleh? Boleh enggak? Ya boleh lah. Kan ini khabar, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsa dakhala jannah. Khabar bukan itu? Khabar tapi bermakna perintah. Khabar tapi bermakna perintah. Maksudnya apa? Diperintahkan kita ini untuk menghimpunnya 99. Kalau mau masuk surga, fadol himpun 99 itu. Barang siapa yang menghimpun bilangan 99 itu, maksudnya bilangan keseluruhan nama-nama Allah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ala hadha fayakunu qawluhu, barang siapa, oleh karena itu, ya ini alasan kedua, perkataannya Nabi man ahsaha dakhalal jannah jumlatan mukammilatan lima qablaha wa laysat mustaqillah. Man ahsaha dakhalal jannah berarti dia jumlah mukammilah, jumlah penyempurna. Berarti antum jangan hanya berhenti di innalillahi tis'atan wa tis'ina asman doang. Itu kurang sempurna. Karena di sini bukan hanya mengkhabarkan jumlah 99, melainkan malah justru intinya man ahsaha dakhalal jannah. Kalau antum potong man ahsaha dakhalal jannah, maka kalimat antum kurang sempurna walaupun terpahami. Ya, jumlah mufidah ya secara nahwu. Tetapi secara maksud dan dari maksud hadis enggak sampai. Sampai kapan?
sampainya ketika antum tambahkan man ahsaha dakhalal jannah, karena justru itu intinya. Justru inti pengkhabaran Rasulullah SAW ini adalah 99 nama antum tolong himpun supaya masuk surga gitu. Makanya dikatakan ini kalimat man ahsaha dakhalal jannah itu disebut jumlah mukammilah lima qablaha. Kalimat penyempurna terhadap yang sebelumnya. Yang dengan penjelasan Syekh Utsaimin ini menunjukkan kalau antum hanya bilang inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, itu kurang sempurna. Lebih-lebih bukan itu yang diinginkan ujung-ujungnya, yaitu ujungnya diinginkan masuk surga kita dengan cara menghimpun 99 nama itu. Dan kalimat man ahsaha dakhalal jannah laisat mustaqillah. Bukan kalimat independen. Maksudnya bukan khabar baru, bukan kalimat ibtidaiyah, yaitu bukan kalimat menyendiri dengan khabar sendiri, dengan info tersendiri, bukan. Melainkan semua kalimat inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah itu satu info. Yang terpenting justru man ahsaha dakhalal jannahnya. Gitu. Wa nadhiru hadza an taqul, yang nadhir seperti ini, semisal ini, tidak terlalu beda dengan ini, kamu berkata contoh secara urf, indi mi'atu dirham. Ya. A'dadtuha lis-sadaqah. Itu kalimat itu. Baik. Kalau Anda bilang indi mi'atu dirham, ini khabar bukan, ini mengkhabarkan saya punya 100 dirham. Apakah dari kalimat indi mi'atu dirham ini antum kemudian memberikan konklusi, wah ustadznya cuma punya 100 dirham? Anda kan gak ngomong gitu. Ya. Anda tanya ke antum punya uang berapa? Di kantong Anda ada 100 ribu. Apakah itu berarti seluruh harta antum segitu? 100 ribu doang? Enggak. Dari situ aja udah ketahuan ini bukan bermaksud hasr, ya enggak? Bukan bermaksud membatasi. Lebih-lebih kemudian ada kalimat a'dadtuha lis-sadaqah. Aku persiapkan dia untuk sedekah. Ya atau tidak? Kalimat a'dadtuha lis-sadaqah, apakah itu khabar menyendiri? Hah? Menyendiri enggak? Enggak, dia terikat dengan ke100-an dirhaman tadi. Saya punya 100 dirham yang saya siapkan untuk sedekah. Lah, ya ini berarti satu kabar dia. Enggak bisa dipisah-pisah. Gitu. Bahkan justru ana ngomong indi mi'atu dirham a'dadtuha lis-sadaqah, itu tujuannya a'dadtuha lis-sadaqah, itu malah yang lebih penting. Sebagaimana inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah, justru itu yang pentingnya. Ya, jadi nggak bisa dikatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina syu'bah lagi isman, astagfirullah, itu nggak bisa dijadikan sebagai pemahaman pembatasan nama. Ya, selain takbirnya tidak menunjukkan pembatasan, yang kedua bukan itu yang terinti dan terpenting dari kabar ini, melainkan justru kabar yang tidak atau belum kita baca, man ahsaha dakhalal jannah. Ya, baik. Fa innahu la yamna'u an yakuna 'indaka darahimu ukhra lam tu'iddaha lis-sadaqah. Nah, sungguhnya kalimat tadi tidak mencegah ya an yakuna 'indaka dirahim ukhra, tidak mencegah kenyataan bahwasanya kamu tuh punya dirham-dirham lainnya yang lam tu'iddaha lis-sadaqah, yang tidak kamu persiapkan untuk sedekah. Insyaallah paham insyaallah. Tapi pelan-pelan. Taib, kemudian walam yasihha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhihi al-asma'i. Tidak sahih
riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin itu apa namanya? Apa Indonesia ta'yin? Penentuan ya, ditentukan ini nama-nama Allah. Wal hadits al-marwi anhu fi ta'yinha dhaif. Adapun hadis yang diriwayatkan tentang penentuan nama-nama Allah itu dhaif. Ya. Ini kemudian ada pembahasan tentang kedhaifannya ya. Kita tidak usah baca karena itu berkaitan dengan ilmu hadis, dan ala kulli hal kesimpulannya dhaif. Sehingga tidak diambil hadis tersebut walaupun ada. Dan kemudian kita baca walamma lam yasihha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhihi al-asma. Dan ketika tidak sahih penentuan langsung dari Nabi SAW tentang nama-nama tadi, ikhtalafa as-salafu fihi, maka para salaf mereka berbeda pandangan fihi, yaitu fi aish fi ta'yini hadhihi al-asma. Ya. Wa ruwiya anhum fi dzalika anwa', dan riwayatkan dari salaf penetapan nama-nama Allah 99 ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah itu beragam ya. Wa qad jama'tu 99 isman, saya telah menghimpun 99 nama, mimma dhahara li, dari apa yang dhahara li. Nah, ini di sini tawadhu'nya beliau rahimahullah, dari apa yang tampak kepadaku, menunjukkan ini ijtihad, yaitu yang Allah tampakkan kepadaku, yang setampaknya saya, semampunya saya, yang nampak di saya, ya udah itu yang saya ambil min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Ya. Berarti ini juga absolut 99 Al-Quran dan Sunnah, tetapi penentuannya karena hadisnya dhaif maka terbuka majal untuk ijtihad. Terbuka peluang untuk ijtihad ulama-ulama yang berakidah sahihah untuk menghimpun 99. Kalau misalnya orang awam bisa nggak menghimpunnya? Nggak boleh. Loh, nggak boleh gimana? Nggak boleh dia menelaah Al-Quran dan Sunnah kemudian menghimpun sendiri, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak memiliki kaidah apa yang menjadi isim, apa yang menjadi sifat. Ini nggak boleh. Orang awam ikut aja udah. Nah, kita sebagai orang awam, oh ini udah ada ijtihad di antara Syekh Utsaimin menelaah, dan beliau alhamdulillah ulama Ahlus Sunnah tidak menafikan sebagian dan tidak mentakwil sebagian nama, maka alhamdulillah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki asmaul husna, maka berdoa dengan ini. Maka ketika antum sudah punya kitab ini, fadhal antum berdoalah sesuai dengan konten doa antum. Ya. Jangan dibaca semuanya untuk satu doa. Ya, dari Allah, ya Allah, ya Ilah, ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya A'la, ya Akram, dan seterusnya sampai Al-Watr. Masya Allah. 99 baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Antum doa jamaatan di tahlilan misalnya, ya? Atau di maulidan atau apa gitu kan, tasyakuran ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Ilah, ya Batin, ya Zahir, dan seterusnya, ya Qayyum, ya, dan seterusnya sampai 90. Belum sampai 99 orang udah, ini orang ini doa apa kok manggil-manggil terus dia, nggak habis-habis ya. Kemudian nanti ada juga di antara kalangan ahlul kalam menamakan wajibul wujud, ya wajibul wujud. Ada nggak di sini wajibul wujud? Nggak ada. Ya qadim, ya nggak ada di sini. Begitu ya, disebutkan ini sampai 99. Kita habiskan ya faedah ini bentar lagi, dikit lagi. Hadza makhtarnahu bitatabbu', ana yang baca aja. Hadza makhtarnahu bitatabbu', inilah yang kami pilih ya. Ya, beliau enggak bilang hadza majtahadna.
karena tawadhu, ya. Ada majtahadnya enggak? Beliau tawadhu. Ini yang kami pilih bit tatabbu'. Karena tatabbu' apa tatabbu'? Hasil dari riset kami. Tabi'iyat ba'u itu mengikuti. Tatabbu' yaitu betul-betul diikuti satu-satu tuh, dicari-cari. Simpulannya wahid wa thamanun isman fi kitabillahi ta'ala. 81 nama di kitab Allah Ta'ala sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau ketahui. Wa thamaniyatu ashari isman fi sunnati Rasulillah SAW. Dan 18 nama di sunnah Rasul SAW. Berarti udah 99. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in kana indana taraddudun fi idkhali al-hafi. Meskipun kami ada taraddud, taraddud maknahu taraddud. Taraddud apa artinya? Tahu nggak artinya? Taraddud itu ragu-ragu, mau jalan mikir dulu, mau mundur jangan juga, ini taraddud. Ya, taraddud. Kayaknya pikirannya macam-macam tuh teman-teman. Antum mau ganti ke ain juga antum melakukan taraddud, ya. Mau yang pakai yang ain juga antum ragu-ragu, ya. Jadi nggak ya gitu. Kami ragu-ragu fi idkhali al-hafi, dalam memasukkan kata isim al-hafi. Kenapa? Li'annahu innama warada muqayyadan fi qawlihi ta'ala an Ibrahim. Karena yang terwiridkan dalam perkataan Allah Ta'ala itu secara muqayyad, nama hafi tersebut, innahu kana bi hafiyya. Paham nggak maksudnya beliau di sini? Ada yang bisa memahami arti hafi di surat Maryam? Biar lebih enaknya. Surat Maryam ayat 47. Innahu kana bi hafiyya. Di sini bi. Bi ini ya di sini menunjukkan ke siapa? Ibrahim. Maka kana bi hafiyya itu hafiyan bi gitu. Berarti dia muqayyad, terikat dengan aku, dengan saya, dengan Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini ayat berapa tadi? 47. Qal Ibrahim berkata, "Salamun alaik." Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Hafi sangat baik artinya. Tapi kata Syekh Utsaimin di sini kita ragu. Ragunya apa sebabnya? Karena dalam ayat innahu kana bi hafiyya, lafal atau isim hafi ini muqayyad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa? Di sini apakah hafi, penyebutan hafi dalam ayat ini, apakah dia sekadar khabar atau dia menjadikan isim terhadap dirinya? Itu yang membuat ragu. Ya. Apakah sekadar khabar? Karena tidak semua pengkhabaran tentang Allah berarti nama Allah, enggak semua. Bab al-khabar itu lebih luas daripada bab al-asma. Ya. Nah, di sini beliau ragu, tapi sebagian ulama seperti Ibnul Arabi yang pakai alif lam. Ibnul Arabi ini bukan Ibnu Arabi yang mulhid, yang kafir itu, dan bukan Ibnul Arabi ahli bahasa, beda orang.
Ibnul Arabi ahli hadis dan fiqih Maliki. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan Hafi termasuk nama Allah. Begitu juga dengan Ibnu Hajar dan lain-lain. Jadi sebagian ulama menjadikan Hafi nama Allah, artinya maha baik. Ya Hafi, itu kalau misalnya antum mengatakan Hafi nama Allah, maka boleh antum berdoa dengannya. Tetapi beliau ragu-ragu, walaupun kalau kita lihat di sini ada atau tidak? Ada, nomor 18. Ya. Kemudian juga lafal Al-Muhsin. Al-Muhsin, yang maha berbuat baik, yang maha baik. Kenapa ya Syekh? Li'annana lam nattali' ala ruwatihi. Ya. Ada nggak di situ? Hah? Lafal keterangan Al-Muhsin ada nggak di situ? Nggak ada. Ada. Oh iya. Adapun nama Al-Muhsin di annana lam nattali', kami belum menelaah ala ruwatihi fi Tabrani, atas para perawinya dalam riwayat At-Tabrani. Wa qad dzakarahu Syekhul Islam min al-asma'. Dan Syekhul Islam menyebutkannya termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Muhsin. Ya. Tapi beliau masukkan enggak itu Al-Muhsin? Dari sunan apa? Dari sunan. Nomor berapa? Oh iya, 96. Al-Muhsin. Baik. Ya, makanya lam nattali' ala ruwatihi fi Tabrani. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dengan beragam jalur, ya. Sehingga Syekhul Islam, kata beliau, Syekhul Islam menyebutkannya termasuk dari nama-nama Allah Ta'ala Al-Muhsin. Ya. Tetapi dikatakan di sini dalam hasiat bahwa saya tidak ada kalimat tegas dari Syekhul Islam Al-Muhsin nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Majmu' Al-Fatawa ada yang zahirnya Syekhul Islam seolah-olah mengatakan Al-Muhsin termasuk nama Allah. Ala kulli hal beliau menetapkan Al-Muhsin di antara nama Allah. Sebagian orang tidak, sebagian ulama tidak. Al-Muhsin bukan nama Allah karena ada yang mendhaifkan hadis-hadis tersebut. Ya, sehingga yang mengatakan Al-Muhsin bukan nama Allah, jangan mengatakan Abdul Muhsin gitu. Ya, adapun yang mengatakan Al-Muhsin termasuk nama Allah, maka boleh dia menamakan anaknya Abdul Muhsin. Gitu. Cuman sekarang kalau ada orang namanya Muhsin, dipanggilnya siapa? Ucin. Ya. Usin. Ada kakek anak namanya itu. Oh, Husain namanya, Husain. Husain dipanggilnya Ucin, bahasa Betawi, orang Betawi. Kalau misalnya seseorang bernama Abdul, ya kemudian nama Allah, nggak boleh dia dipanggil dengan nama Allah tersebut. Kenapa? Karena dari awal orang tuanya meniatkan itu nama Allah. Panggillah Abdulnya, Abdul boleh, Abdul, Abdel, gitu kan? Bedul, Dul, itu boleh. Tapi manggil nama misalnya Abdul Malik, dia panggil Malik. Enggak, jangan panggil Malik. Kenapa? Karena dimaksudkan orang tuanya Al-Malik, di sini nama Allah. Paham enggak di sini beda ya? Abdul Wahab. Wahab. Enggak boleh. Kecuali kalau dia ada di sini nama Abdul Wahab. Antum dipanggil apa? Jangan. Orang tua antum pasti maksudkan Abdul Wahab, Al-Wahab nama Allah kan? Jangan. Masya Allah. Antum dari zatnya saja sudah Wahabi juga antum nih. Gitu. Antum ganti nama. Misalnya nama produk antum apa? Antum disebut dengan nama produk itu. Wa min asma'illahi ta'ala ma yakunu mudhafan. Di antara nama-nama Allah ada yang disebutkan mudhaf
teridhofahkan dengan isim lainnya seperti Malikul Mulk, tu'til mulka man tasha, ya kan, bisa. Dzil jalali wal ikram, itu kata beliau rahimahullah, tetapi beliau tidak menyebutkan ini sebagai nama independen, ya, melainkan mungkin Allah alam beliau menjadikannya, ya, di antara nama-nama lainnya seperti Malikul Mulk dari Malik, ya, Malik atau Malik. Kemudian Dzil Jalali wal Ikram mungkin beliau masukkannya kepada di sini Al Jalil ada. Enggak kelihatan Jalil. Di mana nih? Allah alam. Mungkin beliau masukkan ke yang lainnya, Allah alam. Ala kulli hal, selesai insyaallah al-qaidah as-sadisah. Insyaallah pada 2 pekan lagi kita akan membahas al-qaidah as-sabi'ah, qawaid asma'illah ta'ala. Karena pekan depan harus ikut atau diundang daurah di Solo bersama pemateri Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, jadi tidak bisa hadir selama sepekan insyaallah, ya. Baik, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.